Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun, saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Diki yang mengatakan kepada Bu Moni kalau dia ingin kembali. Di adegan lainnya di mana si Tiara yang diantar oleh si Joni pulang ke rumahnya. Dan di situ si Joni mengatakan kalau dia akan kembali besok pagi dan di jam yang sama. Dan di situ si Joni mengatakan kepada si Boni kalau kamu jangan sampai telat. Dan si Boni pun mengatakan kalau yang suka telat itu adalah Mama. Kenapa Mama? Kata si Joni. Dan si Joni pun mengatakan, apakah Mama kamu mandinya lama? Salah, ucapnya si Boni. Terus dandanya, dan salah lagi. Akhirnya si Boni pun mengatakan, Mama terlalu lama memikirkan Om Joni. Sesambil si Boni pun pergi meninggalkan si Joni. Dan akhirnya si Joni pun terlihat salah tingkah dengan ucapannya si Boni. Dan di situ si Tiara pun terlihat sangat malu kepada si Joni dengan ucapannya si Boni. Dan akhirnya si Tiara pun menyuruh si Joni untuk pulang, kasihan mobil. Dan akhirnya si Joni pun pergi dengan senyum kepada si Tiara. Dan di saat itu si Joni mengatakan dalam hatinya, semakin lu cuek dan semakin gue suka sama lu, ucapnya si Joni dalam hatinya. Sesambil si Joni pun pergi meninggalkan si Tiara. Di saat dimana si Joni akan pergi dan si Tiara pun menengok dan melihat si Joni dari kaca. Jangan-jangan gue suka sama si Joni, jangan sampai, ucapnya si Tiara. Di adegan lainnya di mana Bu Arnas yang terlihat duduk santai dan tiba-tiba si Helmi pun datang menghampiri. Dan di situ Bu Arnas mengatakan, dari mana aja anak ibu? Tadi ibu ke toko tetapi kamu tidak ada, ucap Bu Arnas. Di situ si Helmi pun mengatakan kepada Bu Arnas kalau dia habis menjemput Siska. Jemput dari mana? Apa dari rumah? Ucap Bu Arnas. Helmi jemput Siska dari rumahnya Rehan. Dan di situ Bu Arnas pun mengatakan, Rehan siapa? Dan si Helmi pun menjelaskan kepada Bu Arnas, Rehan orang yang mirip dengan Leo. Dan di saat itu pula si Helmi pun mengatakan, masa iya Helmi harus menyerah begitu saja? Dan di situ Bu Arnas pun memberikan support dan dukungan kepada Helmi untuk selalu memperjuangkan cintanya kepada Siska. Di situ Helmi pun mengatakan kepada Bu Arnas kalau Helmi mau nyerah sudah dari dulu. Bu Arnas yang mengatakan, semakin ibu mendukung kamu, kenapa Siska jadi seperti itu?
Dan di situ Helmi pun menerima keadaan semuanya, di mana Siska yang belum bisa menerima kalau Leo itu sudah tidak ada. Di situ Bu Arnas pun terlihat sangat kasihan kepada Helmi dan berusaha untuk menghiburnya dan memberikan support kepada Helmi. Helmi yang mengatakan kepada Bu Arnas kalau dia ingin istirahat. Tak lama Bu Arnas pun mengatakan, "Helmi, kenapa kamu tidak menyelidiki siapa Rehan sebenarnya?" Dan di situ si Helmi pun terdiam dengan ucapannya Bu Arnas. Nanti Helmi pikir-pikir lagi, ucapnya si Helmi sambil dia akan pergi ke kamar untuk istirahat. Di adegan lainnya di mana si Joni yang sedang duduk santai dan tiba-tiba saja Bu Monik pun datang, baru saja pulang. Di situ si Joni bertanya, "Mama dari mana saja?" Dan Bu Monik mengatakan kalau dia habis lembur. "Mama jangan bohongin Joni, karena Joni tahu terlihat dari Mama." Dan di situ Bu Monik pun, "Kamu tahu apa tentang Mama?" ucapnya Bu Monik. Tak lama si Nenes pun datang menghampiri Bu Monik, dan di situ Bu Monik pun bertanya, "Ada apa, Nes?" Dan si Nenes pun mengatakan kepada Bu Monik, "Ini ada surat untuk Ibu, dan terlihat surat ini sangat penting." Di saat itu pula Bu Monik pun melihat surat itu, dan ternyata surat itu adalah surat gugaian dan surat tuntutan dari Lasya untuk Siska. Dan di situ Bu Monik pun sangat terkejut dengan surat tersebut. Di situ si Joni pun terlihat sangat khawatir kepada Bu Monik dengan semuanya. Di adegan lainnya di mana si Joni yang datang menghampiri Siska dan menunjukkan surat kepada Siska. Di situ Siska pun membuka surat tersebut dan membacanya. "Sampai seperti ininya Lasya, kenapa Siska tuntut aku?" ucap Siska kepada si Joni. Terlihat Siska pun sangat terkejut dengan semua itu. Di adegan lainnya di mana Leo yang bertanya kepada si Lasya, "Kenapa kamu tuntut Siska?" ucapnya. Dan di saat itu si Lasya pun tidak bisa berkata-kata dengan ucapan Leo. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan jangan sampai terlewatkan untuk setiap episode-episodenya yang semakin menarik untuk kita saksikan. Dan sekian untuk ulasan episode ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.